Perkenalkan, nama saya Anastasia Renata Wibowo dari kelas D2213 dengan NIM D22 2020 03059. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida keluar tubuh. Pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut melibatkan otot diafragma. Pernafasan dada ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi dimulai dari otot tulang rusuk kontraksi, setelah itu tulang rusuk terangkat, sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Lalu tekanan udara rongga paru-paru menurun dan di luar bertambah. Setelah itu udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Untuk fase ekspirasi dimulai dari otot tulang rusuk relaksasi, setelah itu tulang rusuk turun dan rongga dada menyempit, lalu paru-paru mengecil. Tekanan udara rongga paru-paru bertambah di luar menurun, udara keluar dari paru-paru. Ini adalah contoh skema pernafasan dada. Pernafasan perut fasenya ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi dimulai dari otot diafragma kontraksi, setelah itu diafragma mendatar. Lalu rongga dada dan paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara rongga paru-paru menurun dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Untuk fase ekspirasi dimulai dari otot diafragma relaksasi, setelah itu diafragma melengkung dan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu tekanan udara rongga paru-paru bertambah dan udara keluar dari paru-paru. Ini adalah contoh skema pernafasan perut. Pertukaran antara CO2 dan CO2 yang terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi disebut dengan mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Difusi yang dimaksud adalah difusi sederhana. Difusi sederhana adalah gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada dua proses mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Yang pertama adalah pertukaran O2 dari aliran darah dengan CO2 dari sel-sel jaringan tubuh yang disebut dengan pernafasan dalam atau pernafasan internal. Yang kedua adalah pertukaran O2 dari udara di dalam alveolus dengan CO2 dalam kapiler darah yang disebut dengan pernafasan luar atau pernafasan eksternal. Proses pernafasan eksternal melibatkan hemoglobin yang ada di dalam sel-sel darah. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin dalam darah. Sekian penjelasan saya mengenai mekanisme pernafasan pada manusia. Terima kasih.